Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini kita bisa memulai kembali pembelajaran kita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang langkah-langkah menyusun asesmen pembelajaran. Definisi tes adalah cara yang dapat dipergunakan atau prosedur yang perlu ditempuh dalam rangka pengukuran dan penilaian di bidang pendidikan yang berbentuk pemberian tugas atau serangkaian tugas, baik berupa pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab atau perintah-perintah yang harus dikerjakan oleh yang dites, sehingga atas dasar data yang diperoleh dari hasil pengukuran tersebut dapat dihasilkan nilai yang melambangkan tingkah laku atau prestasi dari yang diukur. Ini adalah pendapat Laylatul Rizkiyah 2018. Pada dasarnya saudara-saudari sudah pernah mengalami tes itu ya. Yang jelas yang pernah dilakukan itu adalah tes untuk ujian masuk perguruan tinggi umpamanya. Nah, itu adalah sebuah tes. Berikutnya saudara-saudari, untuk membedakan antara tes dengan non-tes, di sini disebutkan yang dimaksud non-tes itu adalah penilaian atau evaluasi belajar peserta didik yang dilakukan tanpa menguji peserta didik, melainkan dilakukan dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis, seperti dengan melakukan wawancara, menyebar angket, dan memeriksa atau meneliti dokumen-dokumen. Ini pendapatnya Sugiono 1998. Oke, ini perbedaan yang sangat kelihatan antara tes dengan non-tes. Itu adalah perbedaan utama antara tes dengan non-tes itu pada dasarnya terletak kalau tes itu memunculkan penilaian lulus atau tidak, berhasil atau tidak. Tetapi kalau yang namanya non-tes itu adalah lebih pada mengungkap apa yang sesungguhnya ada di peserta didik. Berikutnya saudara-saudari, tentang langkah-langkah penyusunan tes. Jadi menyusun tes itu menurut Profesor Jemari Mardapi dalam bukunya yang diterbitkan tahun 2017, di situ menyebutkan ada 9 langkah-langkah penyusunan tes. Yang pertama yaitu menyusun spesifikasi tes, menulis soal tes, menelaah soal tes, melakukan uji coba tes, menganalisis butir tes, memperbaiki tes, merakit tes, melaksanakan tes, dan menafsirkan hasil tes. Jadi kesembilan langkah-langkah yang disusun oleh Profesor Jemari Mardapi ini sangat bagus. Oleh karenanya bisa kita ikuti untuk menyusun tes itu. Nah, apa saja ke-9 langkah-langkah itu secara detail berikut kami jelaskan. Langkah yang pertama adalah menyusun spesifikasi tes. Yang pertama yaitu menentukan tujuan tes, menyusun kisi-kisi tes, menentukan bentuk tes, dan menentukan panjang tes. Contohnya seperti ini. Nah, menentukan tujuan tes itu, tujuan tes paling tidak masih menurut Profesor Jemari Mardapi itu ada 7. Yang pertama yaitu mengetahui tingkat kemampuan peserta didik, mengetahui perkembangan peserta didik, mendiagnosis kesulitan belajar peserta didik, mengetahui hasil pembelajaran, mengetahui hasil pencapaian kurikulum, mendorong peserta didik untuk lebih giat belajar, mendorong pendidik melaksanakan pembelajaran yang lebih baik. Saudara-saudari, dari 7 tujuan pokok tes yang dilakukan ini, kalau kita perhatikan, maka yang paling praktis dipahami oleh kebanyakan orang, tes itu adalah menentukan keberhasilan atau tidak berhasilnya seorang peserta didik. Sesungguhnya tes itu lebih besar daripada itu, karena tes itu bisa selain mendorong peserta didik untuk belajar, bahkan juga dapat mendorong
pendidik untuk melakukan perbaikan di dalam pembelajaran. Selanjutnya, saudara-saudari, apa tujuan praktis dari tes? Tujuan praktis dari tes yang pertama adalah tes seleksi, yaitu untuk penyaringan, menyaring umpamanya tes masuk perguruan tinggi. Tes penempatan untuk menempatkan peserta didik dalam kategori-kategori. Contoh, mungkin saudara-saudari ingat pada waktu menjadi mahasiswa baru UII itu ada namanya placement test, penempatan untuk kemampuan dalam baca tulis Al-Quran dan ibadah. Yang ketiga, itu tujuan praktis adalah untuk melakukan pretest, yaitu sejauh mana materi sudah dikuasai sebelum disampaikan. Lalu yang keempat, post test, yaitu sejauh mana materi sudah dikuasai sesudah disampaikan. Yang kelima adalah tes diagnostik, yaitu untuk menentukan secara tepat untuk menghadapi jenis kesukaran yang dihadapi. Yang keenam yaitu tes formatif, yaitu mengetahui sejauh mana materi telah dikuasai. Yang terakhir yaitu yang ketujuh, tes sumatif, yaitu untuk penentuan kelulusan. Itu saudara-saudari 7 dari tujuan praktis dari diadakannya tes. Yang masih di langkah pertama, kita juga perlu untuk menyusun kisi-kisi atau blueprint dari pengembangan atau penyusunan tes. Dalam pengembangan kisi-kisi atau blueprint untuk menyusun tes ini, paling tidak ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu penjabaran standar kompetensi, yang kedua penjabaran kompetensi dasar, yang ketiga perumusan indikator, dan yang keempat menentukan jumlah soal. Contohnya seperti ini. Contoh ini, saudara-saudari, ini adalah ada standar kompetensi, ada kompetensi dasar. Nah, ini kompetensi dasarnya 1.3. Nah, ini ditentukan jumlah soalnya, lalu materi, lalu indikator soalnya, tingkat ranahnya ditentukan, skor dari keseluruhan skor, nanti tingkat kesukarannya seperti apa, lalu bentuk tesnya itu pilihan ganda. Ini bisa dibuat seperti ini. Nah, ini juga bisa dibuat umpamanya baris yang kompetensi inti ini barisnya bisa diisi kata-katanya atau kalimat-kalimat kompetensi inti dan kompetensi dasar. Ya, boleh dibuat seperti itu. Oke, saudara-saudari, setelah kita membahas tentang menentukan tujuan tes, tadi ada tujuan pokok maupun tujuan praktisnya, lalu kemudian menyusun kisi-kisinya. Yang ketiga, kita berikutnya adalah menentukan bentuk tes. Menentukan bentuk tes sebagaimana sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas untuk mengukur aspek kognitif, itu jenis-jenis dan bentuk-bentuk tesnya seperti apa, lalu kemudian di ranah afektif seperti apa, psikomotorik itu juga mempunyai bentuk yang berbeda-beda. Umpamanya untuk ranah kognitif kita bisa menggunakan tes objektif. Tes objektif di sini bisa berupa multiple choice, true false, lalu jawaban singkat, uraian bebas maupun uraian terbatas. Berikutnya saudara-saudari itu adalah menentukan panjang tes. Nah, panjang tes yang dimaksud di sini itu adalah apakah tes ini dilakukan 1 hari penuh, namanya mulai jam 8 sampai jam 3 gitu dengan istirahat 1 jam, atau cuma 2 jam atau 1 jam setengah. Nah, itu juga ditentukan agar
berapa jumlah soal itu juga jelas yang akan kita buat nantinya. Itu langkah yang pertama, menentukan tujuan tes, menyusun kisi-kisi tes, menentukan bentuk tes, dan menentukan panjang tes. Langkah yang kedua adalah menulis tes itu sendiri. Nah, sebagaimana disampaikan tadi, untuk menulis tes, saudara-saudari, maka kita harus sudah menentukan tes, apakah tes tulis, ataukah tes lisan, atau tes tindakan. Nah, ini tergantung yang kita ukur. Jadi, menulis tes itu harus betul-betul kita perhatikan ranah, apakah ranah afektif, apakah ranah kognitif maupun psikomotorik. Nah, tiap ranah itu berbeda bentuknya. Sebagaimana yang sudah kita pelajari, ini secara ringkas akan saya sampaikan lagi. Jadi, penilaian kognitif itu tes tertulisnya. Penilaian kognitif itu ada tes tertulis, ada tes lisan, ada penugasan, ada portofolio. Tes tertulis itu ada yang objektif, ada yang subjektif. Yang objektif itu seperti true false atau benar salah, menjodohkan, pilihan ganda, itu multiple choice ya. Lalu jawaban singkat. Yang subjektif itu uraian bebas maupun uraian terbatas. Tes lisan itu ada wawancara, ada presentasi. Wawancara pun itu ada yang berpedoman maupun yang bebas. Nah, kemudian yang ketiga itu bisa menggunakan penugasan, umpamanya penulisan makalah atau proyek tertentu atau investigasi ke lapangan dan lain-lain. Ada juga penilaian kognitif itu portofolio, yaitu yang kita nilai sertifikat, piagam, dokumen tugas mingguan, lain yang menunjukkan tercapai atau tidak tercapainya pembelajaran. Kemudian untuk penilaian yang ranah afektif itu ada utama, ada pendukung. Yang utama ada observasi, yang pendukung ada self assessment, yang ada penilaian antar teman. Berikutnya saudara-saudari, untuk pengukuran ranah psikomotorik meliputi ada unjuk kerja, ada proyek, ada produk, maupun ada portofolio. Saudara-saudari, menulis tes sebagaimana disebutkan tadi harus betul-betul memperhatikan ranah menentukan bentuk maupun jenis soal yang akan kita kembangkan. Berikutnya setelah langkah kedua adalah langkah ketiga. Langkah ketiga di sini adalah menelaah butir tes atau butir soal. Di sini ada satu rubrik. Rubrik ini ada 11 kriteria untuk menentukan apakah kriteria butir tes itu sudah memenuhi standar atau tidak. Nah, 11 kriteria butir soal itu berarti nomor soal nomor 1, 2 dan seterusnya. Nah, apakah butir soal itu sudah baik atau belum? Nah, kita bisa checklist di tabel yang tadi atau rubrik yang tadi. Nah, berikutnya saya sampaikan ini 11 kriteria dari butir tes soal yang baik. Yang pertama yaitu pokok soal harus jelas, tidak bias, tidak membingungkan. Yang kedua, pilihan jawaban harus homogen. Jangan kita umpamanya bertanya tentang sujud, lalu pilihan jawabannya itu tentang zakat. Itu tidak homogen. Panjang kalimat relatif sama. Jangan sampai pilihan A itu panjang, pilihan B pendek, pilihan C sangat pendek lah. Itu tidak bagus. Yang keempat, tidak ada petunjuk jawaban benar. Jangan memberikan petunjuk ada jawaban yang benar itu adalah A atau B atau C atau D. Tidak ada jawaban semua benar atau semua salah. Umpamanya pilihan salah satunya itu D. Semua jawaban A, B, C adalah benar atau A, B, C itu adalah salah. Jangan sampai seperti itu. Yang keenam, pilihan jawaban angka diurutkan. Kalau ada pilihan angka, umpamanya salah satunya itu 7, ya buat saja mungkin 5, 6, 7, 8.
Semua pilihan jawaban harus logis, kecuali kita memang menginginkan. Kecuali kita memang menginginkan bahwa salah satu soal itu adalah untuk mengukur mengukur afeksinya, umumnya seperti itu. Lalu yang ke-9, tidak menggunakan negatif ganda. Negatif ganda itu tidak dalam satu kalimat ada tidak dua. Kalimat yang ke-9, kalimat yang digunakan sesuai dengan tingkat perkembangan peserta tes. Jangan sampai yang namanya tes untuk anak SD bahasanya sudah SMA. Yang ke-10, bahasa yang digunakan adalah bahasa baku. Bahasa baku gini, kalau bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang ke-11 adalah letak pilihan jawaban benar ditentukan secara acak. Jangan umpamanya 30 soal jawaban yang benar itu. Jangan sampai umpamanya 10 jawaban benar atau soalnya itu 20. Nah, itu dibuat ke-20-nya itu pilihan yang benar adalah A semua. Itu kurang bagus. Itu tadi saudara-saudari yang dinamakan sebagai langkah yang ketiga. Bagaimana langkah yang keempat? Langkah yang keempat adalah uji coba tes. Uji coba ini adalah untuk mengukur 1. Validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, pola jawaban, daya beda, maupun efektivitas pengecoh. Validitas ini nanti ada caranya sendiri, akan kami sambung insya Allah di video-video berikutnya. Begitu juga reliabilitas, tingkat kesukaran, dan seterusnya akan coba kita bahas satu persatu di dalam video selanjutnya. Berikutnya saudara-saudari adalah langkah yang kelima. Langkah yang kelima adalah menganalisis butir tes. Nah, di sini analisis butir tes kita memerlukan yang namanya tingkat kesulitan butir di sini, nomor butirnya, lalu tingkat kesulitan butir diterima besarnya apabila 0,30 sampai 0,80. Nah, ini tiap butir bisa dianalisis lalu diletakkan di tabel ini. Yang D ini adalah daya beda diterima bila besarnya lebih besar atau sama dengan 0,30. Lalu kalau DR adalah distribusi respon jawaban, diterima bila tiap option ada yang menjawab paling sedikit 5% dari peserta tes. Nah, nanti akan disampaikan bagaimana caranya untuk menghitungnya itu di video tersendiri. Berikutnya saudara-saudari, langkah yang keenam adalah memperbaiki tes. Berdasarkan analisis butir pada langkah kelima tadi, beberapa butir mungkin sudah baik atau ada yang perlu direvisi atau bahkan perlu dibuang. Nah, dengan standar daya beda, lalu efektivitas pengecoh dan yang lain-lain tadi. Saudara-saudari, langkah berikutnya adalah merakit tes. Ya. Sesudah kita menemukan butir-butir soal itu yang bagus mana, yang perlu direvisi mana, yang dibuang mana. Nah, dari situ kalau itu memang perlu direvisi, tapi kalau memang bagus, kita rakit. Nah, dalam perakitan tes, keseluruhan butir perlu disusun secara hati-hati dan menjadi kesatuan soal yang terpadu. Bahkan di dalam merakit tes ini, saudara-saudari, perlu diperhatikan juga validitas tampangnya atau layoutnya lah. Layout dari tes itu. Nah, jangan sampai layout itu menurunkan grade dari mutu soal yang sudah kita buat. Umpamanya kita sudah melalui langkah-langkah 1 sampai 6 tadi, tetapi begitu kita tuangkan menjadi soal, tapi soalnya tampangnya jelek atau layoutnya jelek, dan itu akan mengurangi ekspektasi dari para PESPI. Nah, apakah itu penting?
sangat penting. Karena apa? Sebuah tes dengan layout yang jelek itu bisa sampai mengurangi validitas dari tes itu sendiri. Logikanya bagaimana? Logikanya adalah kalau seseorang itu membuat tampang atau melihat tampang maupun layout tes itu jelek, maka dia mengerjakannya mungkin juga tidak sungguh-sungguh. Nah, oleh karenanya ketidaksungguhan itu yang mempengaruhi validitas bahkan mungkin reliabilitas tes. Oleh karena itu sampai-sampai yang diteorikan bahwa validitas itu ada validitas tampang atau validitas layout dari tes itu sendiri. Saudara-saudari, sesudah kita merakit tes, lalu kita melaksanakan tes. Di dalam pelaksanaan tes itu perlu diperhatikan, memang tetap perlu pengawas atau penjaga. Namun pengawas tes itu juga perlu memperhatikan agar tidak sampai mengganggu para peserta tes di dalam pengawasannya. Berikutnya, setelah kita melakukan tes, tentu kita menafsirkan hasil tesnya. Ini adalah langkah yang ke-9 atau langkah yang terakhir. Nah, langkah ke-9 menafsirkan hasil tes ini kita buat umpamanya beberapa kategori. Kategori-kategori itu kita tentukan umpamanya ada sangat tinggi, maupun sedang, rendah, sangat rendah. Atau cuma 3 kategori umpamanya, ada tinggi, sedang, dan rendah. Nah, kriteria seperti itu, kategori-kategori seperti itu bisa juga dibuat dengan kategori yang lain, umpamanya lanjut, tinggal kelas, maupun lulus, dan seterusnya, atau remedi. Nah, kategori-kategori itu ditentukan tentu berdasarkan acuan penilaian. Acuan penilaian selama ini di dalam bidang pendidikan maupun psikologi itu menggunakan 2 acuan. Acuan norma maupun acuan kriteria. Yang dinamakan acuan norma itu adalah acuan untuk membandingkan antar murid, antar peserta tes di antara peserta tes yang lain. Umpamanya kita menerima ada tes penerimaan perguruan tinggi. Di situ ternyata kalau kita ukur secara kriteria maka tidak ada yang lulus. Umpamanya kriteria itu patokan-patokannya, patokan kriteria. Kalau umpamanya 80 baru lulus gitu. Tetapi tidak ada yang satupun yang bisa diterima. Akhirnya karena tidak ada satupun yang bisa diterima, kita bisa kemudian menurunkan kriteria itu menjadi acuan norma. Acuan norma itu adalah kita angkat semuanya itu, kita angkat lalu kemudian kita butuhkan berapa mahasiswa yang diterima, maka mulai peringkat 1 sampai peringkat umpamanya 500 mahasiswa gitu. Nah, itu yang diterima. Walaupun secara kriteria bakunya itu tidak bisa diterima. Itu saudara-saudari yang bisa kita pelajari kali ini. Kita nanti akan kita diskusikan melalui Zoom maupun juga melalui pertemuan-pertemuan di kelas. Oke saudara-saudari, itu langkah-langkah untuk penyusunan tes. Ada 9 langkah sebagaimana pendapat Profesor Jemari Mardapi. Beliau guru besar di Universitas Negeri Yogyakarta di bidang penelitian dan evaluasi pendidikan. Kita tutup terlebih dahulu dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.